minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Makna secara bebas bahasa saya yang meget untuk kalian bak terjemahan atau ya di mana saja. Wa wuffiyat, dan diberi balasan, diberi kompensasi, diberi ganjaran. Kalau istilah orang pekerja, diberi ongkos. Tapi di sini tidak kita beri nama ongkos, hanya kita sebutkan diberi balasan. Kullu nafsin, kepada setiap orang, kepada semua person, pribadi-pribadi kita, semuanya diberikan balasan oleh Allah. Ma'amilat, terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita kerjakan. Semua aktivitas kita, baik atau buruk, dua-duanya dapat balasan. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semua yang kita lakukan tentu saja Allah Maha mengetahui. Maka di dalam tafsir ini Imam Khazin memberikan penjelasan bahwa wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat, dan diberikan balasan kepada setiap jiwa, setiap orang terhadap apa yang ia kerjakan. Maksudnya aisawabu ma'amilta, yaitu pahala terhadap apa yang kamu lakukan, tentu yang baik. Sebaliknya, yaitu iqab, resiko atau dosa atau sanksi terhadap apa yang kamu kerjakan buruk. Jadi semua kita tidak terlepas, tak satu pun amalan kita yang kosong daripada balasan. Hana God, bro, hana bro God. Jadi dua itu saja pilihan. Maka pasti kita ada salah satu dari keduanya. Yang 50-50 hana. Hana istilah ji nihil, pakai nihil God pikon, bro pikon. Nya hana lang agama. Nyokon God pasti bro, nyokon bro pasti God. Karena semua amal itu ada nilai. Tidak mungkin nilainya kosong. Hana knowledge. Kalau lagi cerdas cermat kan, 100 karena jid ijawab, kurang 100 karena salah ijawab. Ban hana ijawab, hana kita mah nilai, hana kurang pi, nilainya 0. Jadi bah amalan kita nyo tidak ada nilai 0, pasti ada salah satu dari dua alternatif itu. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yakni annahu subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala alimun, yang Maha mengetahui bi'af'alihim, terhadap pekerjaan-pekerjaanmu, aktivitasmu, kinerjamu, sepak terjangmu, perkataanmu. Semua itu Allah Maha mengetahui, walau tidak dijadwalkan oleh kita. Bak tanya hana jadual masa, tapi pekerjaan kan selalu dilakukan. Allah Maha mengetahui. Maka jangan bersedih. Dia dah pegat-gat hana sokalan, hana pun sedih pi. Hei aku pegat-gat nah, mu ibu hium tan leji. Hei memang kan bak jihium. Hiumnya kan bak Allah Taala. Jadi tidak perlu kecewa. Perbuatan baik yang kita lakukan tidak ada yang memuji, atau God tak buat bro ibi resiko pun tidak mengapa, karena yang membalas itu adalah alimun, Allah yang Maha tahu. La yahtaju ila kita katibin, Allah tidak membutuhkan kepada sekretaris, walaupun nama malaikat gecatat amal getanya. Tapi ketika Allah membalas, bukan berdasarkan catatan itu. Maka putih nama malaikat gecatat, guna pegah putra. Tanpa gecatat le malaikat,
Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Tekedi ilustrasi. Ilustrasi. Gukun le malaikat. Ya Allah Ta'ala, catatan tinya wahana lu tepat le lu kubah. Musuh seandainya ilustrasi. Hanjut ke batu balasan amal. Oh, yang mana kakak hana datang balas hanya dapat kagadah catatan. Hana tanpa na laporan pun dari malaikat, gukun wa huwa a'lam. Allah itu Maha tahu. Di mananya Allah Maha tahu kepu kecatat oleh malaikat. Allah mengajarkan kita hidup secara manajemen. Allah mengajarkan kita hidup secara prosedural. Menyogetanya manusia tatupu justru berdasarkan catatan. Bang gadah catatan laju mawa. Kagadah suara, kagadah nyo, kagadah je. Kahana sinkron, kahana konkret, kahana valid, dan sebagainya. Sebab itanya tak andalkan catatan. Begitu hilang catatan, maka rusaklah mekanisme yang ada. Sementara Allah itu la yahtaju, tidak membutuhkan ila katibin, kepada pencatat-pencatat itu. Termasuk malaikat yang dia catat oleh Allah Ta'ala, itu bukan kebutuhan Allah. Karena Allah hanya butuh apapun dari makhluk. Malaikatnya makhluk. Malaikat itu makhluk. Tugas malaikat, kiraman katibin, itu untuk mencatat amal kita. Yang baik dan yang buruk. Yang baik dicatat oleh malaikat raqib. Yang buruk dicatat oleh malaikat atid. Tapi itu bukanlah kebutuhan Allah. Karena Allah membalas amal kita tanpa catatan itu. Sebab Allah Maha tahu dengan catatannya sendiri. Jadinya ngeyu bak malaikat untuk pembelajaran kitanya. Artinya harus secara administrasi. Mengadministrasi. Jadi amal kitanya administrasi. Dan amalnya nanti watai gubalah oleh Allah Ta'ala tidak pernah berbeda dengan yang tercatat. Real count, betul-betul. Betul-betul real, betul-betul valid. Dan tidak ada pembengkakan amal. 3 tata sebeh. Nya hana atau gop je ke 10 ke tanya. Hana cok tata sebeh gop, peduk tata sebeh tanya. Karena real. Dan bila kita nyona tata sebeh juga hana gadah. Orangnya nak tasbih 10 ke. Lu nak moleh catatan tasbih. Hana je keragu. Hana ke khulai malaikat yang ke sahabat kah nama sama orang kau sama-sama nama hum le kau salah catat. Hana. Jadi tidak ada invalid, yang ada hanya valid di sana. Ya gekeun wa huwa a'lam, dan Allah Maha tahu. Persih lagi contoh sembahyang subuh yang populer di kalangan GPS, SMS, nya hadis tentang sembahyang subuhnya kengkam hafaidhat rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Alian sembahyang subuh masyhuda, sembahyang yang disaksikan oleh malaikat. Alian malaikat otege ulangit gelapur, malaikat yang bantu gah bumi pergi laporkan ya ta'aqabuna, prosesi pertukaran shift. Malaikat siang dengan malam nasif. Malaikat shift siang dengan shift malam bertukar pada waktu subuh. Lang hadis disebutkan malaikat gelapor amalan kitanya ba Allah Taala. Ya Allah Taala watai luntrun buno gedih masjid jami hamba dro ni tengah sembahyang. Gitanya nglam le Allah Taala ba malaikat uro, jata malaikat uro watai ta'i buno kiban kejadian. Tengah sembahyang sit pertanyaan. Yang gitanya yang kepu tanya. Kan hana gedepu Allah Taala. Hamba mi hana gitanya enggak gedepu sit. Maka pertanyaan itu litakrim, untuk pemulia malaikat. Ditanya oleh Allah, pemulia malaikat. Sebenarnya dari segi jawaban, tanpa Allah ditanya oleh malaikat, Allah kagak depu. Maka punya tanya mereka depu. Pertanyaan litakrim, untuk memuliakan. Yang keji tanya punya cara tanya pemulia sesama manusia, busering dah tumanya. Bek kadu kabuno kadu hana tumanya tumanya, hana mulia. Taik motor, taik bus.
minta bus kan. Samping tanya kah ada turi dong. Kebetulan sama-sama beli tiket bus. Pah ada duit tanya, pah samping urunya ada turi dah urunya. Nyan baiklah dari Lok Semawe sampai terminal Medan, mesti krek nak apa? Hanjurnya benar temannya untuk memuliakan. Bapak dah ke mana? Benarlah temannya. Gusuok li bapaknya. Saya mau ke Medan. Gebalah tanya. Bapak ke Medan juga? Iya. Yang berarti lit takrim. Menyauring hana mau form takrim. Hai tanya mah hana turi mana katnya. Baru dah tanya si. Bapak ke mana? Ada urusan apa? Tanya jauh-jauh. Memangnya ada urusan apa? Bukan Pak, saya ingin menegur saja. Oh, saya pikir apa? Yang urusan info. Jadi tumayangnya sabuh kemuliaan. Ya. Tak urung gesuk baje, tak keun ju. Baje baru, memang baje baru. Manya Tuhan yang tak keun. Geulit takrim kemuliaan. Jadi Allah ge pemulia manusia, ge pemulia hamba, termasuk ge pemulia malaikat dengan ge tumanyong kiban hipulan, kiban hipulin, ya. Wala ila syahidin, dan Allah Maha tahu memberi balasan kepada amal kita juga tanpa saksi. Wala ila syahidin, tanpa membutuhkan saksi. Jadi hana saksi valid. Itanya oleh na saksi hai tem valid loh. Yang saksi ka Bandung droกับsaksi yang lepeh-lepeh saksi mantang hana valid data. Jadi Allah Taala tidak butuh valid itu dari manusia karena tidak akan pernah valid dan tidak butuh kepada tim pencari fakta. Hana lung dengar si nyan nai cuma-cuma nyan hana lihat tanya mbak tim pencari fakta le. Ciak buka rekaman. Ciak buka CCTV, ciak buka dokumentasi. Hana. Jadi inilah makna alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha tahu yang gaib, apalagi yang jelas, yang tampak. Selanjutnya ayat berikutnya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini tidak disebutkan fa'ilnya ya. Fa'ilnya ditakdirkan karena dalam bentuk isim fi'il majhul. Ini bagi yang mengaji bahasa Arab. Wasiqal ladzina kafaru. Orang-orang kafir, orang-orang ingkar kepada Allah, kepada agama Allah, kepada Rasul Allah, itu notaben kafir. Orang-orang tersebut digiring guhuwa gurayuwang gurun li Allah Subhanahu wa taala ila jahannama zumara, yaitu ke neraka jahanam secara gerombolan zumara. Makanya ayatnya dalam surah Az-Zumar. Az-Zumar artinya rombongan-rombongan atau firqah-firqah atau kelompok-kelompok atau gelombang-gelombang. Ya, jadi orang-orang kafir ketika menuju neraka jahanam itu siqa. Siqa di sini artinya didorong, gerun. Sebabnya hana gerun hangejak. Gerun laju oleh Allah Taala. Nya kalau kun gerun berarti dia hana jak, murun geroi. Maksud contohnya, umai long ha kudeh mandu kudehnya kun wasiqa. Gerun laju kudeh mandu, mam buat gerun kan ada doa. Ha bang. Lagi orang mana kena pergelih hari musalla. Nyo kaji pergelih nya bedah. Maksud hai bedah. Nyo ka subuh hai, kaji bedah yang melasah. Tengok jamun melasah. Mantang bedah bengeh yang kuimum gulung tika-tika. Oh ada bedah kalau bedah keroi. Nya kun wasiq. Arti wasiq dipaksakan memang harus ja. Mam nyo ka gertu. Nak cerita le ji. Kaji nyo jamun ya relah tika. Pakarlah tika, mak gertuk urung beda. Ya, rilah tika-tika. Ya, baik. Jadi lo ulang, digiringlah orang-orang kafir itu ke neraka jahanam zumara. Keadaannya berkelompok-berkelompok. Yaitu pegat baris berbaris, beregu-regu dia. Jamaat-jamaat hatta sehingga idza ja'uha, manakala orang yang digiring itu
orang yang gerun itu ya, orang yang dipaksakan itu semua ke arah neraka, futihat abwabuha, maka dibukalah pintu neraka itu. Wa qala lahum, dan malaikat berkata kepada orang yang kafir itu, gerombolan-gerombolan yang ingkar kepada Allah. Apa kata malaikat? Alam ya'tikum rusulum minkum, bukankah kamu dulu atau tidakkah kamu datang rasul kepadamu, yatlu alaikum ayati rabbikum, yang mengajarkan kamu tentang kejadian ini. Jadi gepesenalu oleh malaikat, kiban gepesenalu oleh malaikat. Hai kata pupu kena lah neraka, pu hana nabi kata jamun, hana terus nabi kah, hana sempurna agama, hana kata sepu ya, hana kata oh yang kejadiannya pupu kena, kira-kira lagi nya. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum haza, tidak ada yang mengingatkan kamu dulu akan resiko ini. Oh hana kedepu lagi kejadian jamun, hana kedepu resiko. Orang-orang yang dirun tadi, yang gerun buno, pu jawab qalu, mereka menjawab bala. Hai londu pu, kan pu hana truk nabi, hai londu pu, sonan nabi, Nabi Muhammad. Yang kedepu lagi pujuk lagi nyo, pu hana kaya beut. Hai pu mana tapi kira-kira lagi nya kan. Hai pu hana so pegah de. Hai tungku rame de. Kan pu hana dakwah le, hai dakwah na mengaku mandu mengaku na. Apakah kejadian lagi nyo? Walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Alai malaikatnya tak tak kamu ramah. Ya terjemah ji. Ya hayu terjemahnya. Ben tayang le ben bu panjang le anak doang jawab le memang kamandung aku walakin haqqat. Tapi apa boleh buat dibuat kamu ramah. Ya kehinaan baru nampak surat ya kenura Jumaat habis Allah Ta'ala Nabi wate buat balik lo maksud deh restart nak mulai kembali. Oh nali ini nak cerita lo. Jadi buat meramah bahaya dah. Menyaukan meramah ya dalam konteks bahasa katanya meramah adalah pekerjaan yang tidak bisa diulangi lagi. Oh my god, kamu meramah nak kurang pegah le. Adik menggalau meramah je tak ulang lo. Nyokam meramah. Jadi urang kiamat adalah hari orang-orang kafir meramah, dan itu adalah informasi akurat. Hai Al-Quran yang pegah ke akurat. Hana dawa je, hana khilafiyah pian, hana khilafiyah. Menyoma mulai Ramadan, nah khilafiyah berbeda kan antara Senin dengan Selasa. Nya nah khilafiyah. Pemilu nah khilafiyah orang hana. Tanggal 12 mandumnya hana khilafiyah. Jadi bak Ramadan sebagai khilafiyah. Tapi menyobaknya hanji khilafiyah. Karena ini informasi yang akurat. Inilah berita dalam akhirat. Nah, jadi yang tabut puronyo, kita ingin mendapatkan berita yang valid tentang akhirat. Berita-berita yang sifatnya futuristik, masa depan. Berita-berita yang sifatnya future, jauh sebelum terjadi. Ini belum terjadi, tapi ini akan pasti terjadi. Maka salah menyona pertanyaan. Orangnya nak pertanyaan Mbak TV, dong nandungnya. Enak kali ngomong surga, kayaknya udah pernah ke surga ya. Ngomong-ngomong neraka, apa sudah pernah ke neraka ya? Ngomong-ngomong kiamat, apa sudah pernah lihat kiamat ya? Itu adalah statement-statement gila babi berakun. Terjemah je po ngobui. Kita belum ke syurga, tapi Allah sudah memberitahu informasi syurga. Kita belum melihat neraka, Allah sudah menginformasikan neraka. Inilah katanya dalam ilmu manajemen modern, learning for the future. Belajar untuk masa depan. Padahal masa depan golong, tapi kapeh dah murunoino. Satu lagi, learning of the future. Belajar dari masa depan. Masa depan galomna, tapi kapeh tak belajar. Jadi belajar jihkan hanya ino untuk ke, tapi juga belajar atai ke tarik kuno. Maka ada learning of, ada learning for. Yang bahasa urang jak sekolah. Itu hana panjang jak sekolah.
Nah, jadi ini informasi Al-Quran. Kita lihat tafsirnya, bagaimana Imam Khazin mengupas ayat ini. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama. Dan digiringlah orang-orang kafir ke dalam jahannam, yakni sukan, yaitu dalam kondisi geberkah saja. Belenggu ya geberkah lah. Menyo awak kepolisian dipakai pun di gari ya. Karena menyo orang salah harus laganya ni ji, harus gari. Ya hana ya persilakan gak tak sebab nyo dalam Al-Quran kagak pegahnya urang kafir tegehu lan neraka dan kagak silakan orang-orang kafir lang nerakanya hana kalimatnya sebab nyo silakannya kahaya ya uku deh gurun mendum ya gurun jadi makna ron setuju tidak setuju harus pergi. Maka dalam tafsir disebutkan sukan, jadi tangannya enggak bisa bergerak, tidak bisa leluasa. Gecaruhlah. Zumara, afwaja, artinya kelompok-kelompok. Kepu pegak kelompok ya untuk teratur dan untuk rapi. Ya, jadi kan berarti hana kelompok hana gitu pegak. Gitu cuman untuk teratur. Maka belajar hidup berkelompok nyan juga untuk teratur. Pemilu kahana pegak pada sebuah tempat, kahana mandung udung luk semua mandung udeh lapang aira, hana got, hana teratur. Pegat TPS teratur semua. Jadi itu belajar dari cara Allah Subhanahu wa taala. Ba'duhum ala asari ba'din, kulla ummatin ala haddah. Jadi ada porsi masing-masing, ada kelompok masing-masing yang ia harus masuk ke sana. Barosa kali tabut ya kalau Ramadan, yaitu kata Allah dalam Al-Quran surah yang lain, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ura kiamat manusianya geheula Allah per kelompok, per imam. Tapi kan imam mungkin, kan imam gampung, per imam. Makna per imam adalah per nabi, per amalan. Ada yang dikumpulkan menurut nabi masing-masing. Ada yang dikumpulkan menurut amalan masing-masing. Yang God amal, barih. Tapi God amal. Tetap lembut masing-masing. Yang bro amal, barih ju. Baik tilat-tilat ro. Baik bangai-bangai ro. Tapi bro amal. Juga nak lembut masing-masing. Yang Jumat-Jumat, barih ju. Yang be'a-be'a, barih ju. Boh be'a hana se'id atau be'a se'id. Pokoknya nak kelompok masing-masing. Itu namanya bi imamihim. Nah, sesuai juga dengan ayat ini. Waqila makna dipanggil perkelompok maksudnya jamaat, perjunit ya, regu lah ya, lagi mudah tak pahami lagi tanya regu A, regu B silakan, regu C silakan yang mana-mana. Itu hari kiamat. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga manakala orang yang digiring ke dalam neraka itu berada di pintu neraka, futihat abwabuha, lalu malaikat membukalah pintu neraka itu. Berarti juga dalam truk bak pintu neraka tutup, hana buka awai tak. Sebab menyo berat hat awai tak buka, itu bik yang kena. Ya, jadi truk kanan baru terbuka. Pintu penjara haji. Pajan kebuka pintu penjara kawat tetro urang dan utama beju phone kata hah leganya habis tang kana dua menghana terbuka pi grup ulam tehah ya jadi apabila orang-orang kafir sudah berada di dekat pintu neraka futihat abwabuha maka dibukalah pintu neraka itu yakni as-sab'ah yaitu pintu neraka yang 7 man 7 apa ju buka mandum. Ya, jadi 7 buah pintu nerakanya langsung dibuka untuk dimasukkan orang-orang yang dalam ilmu Allah dia sebagai penghuni. Sementara kita tidak boleh mengambil wilayah ini. Yang kecil hanya keriling-keriling kau mengiku mata, pegah-pegah kau masuk neraka. Nah, karena kita tidak tahu siapa yang masuk neraka, siapa yang bukan. Tapi ciri-cirinya sudah disebutkan. Orangnya kan belum bisa kita tentukan. Tanuk pegah
ijih beruk tak akai, kadang orang meninggal gajih hendaknya. Karena kita belum di end. Kita belum berakhir. Ino hayat tetap. Kadang kita pakai pandai dua orang tu. Anak tak pakai, maka tabi-tabi tanya was-was. Berhati-hati. Tidak tentu orang yang hari ini baik akan bertahan baik hingga akhir hayat. Sama seperti tidak tentu orang yang jahat hari ini juga akan berakhir jahat di akhir hayat. Semua masih punya peluang perubahan. Nah perubahan mentang nah peluang perubahan. Tapi hanadi lagi bodohnya jika ajit atau bak kan, agak sulit perubahan. Jadi untuk sikap kitanya dengan ukhrawi sama sekali tidak punya hak dan wilayah kita untuk berlaku sinis termasuk kepada penjahat. Memang ya misalnya dia berbuat jahat, okey. Tapi kan dia berpeluang taubat. Memang ya misalnya kita berbuat baik, tapi kan berpeluang jahat juga. Nyan kenyan yang paling ya tu. Sehingga ana doa, Allah mahtim ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah akhirilah hidup kami dengan kebaikan. Wala tahtim ajalana, jangan ya Allah engkau akhiri hidup kami bisuil khatimah, dengan keburukan. Bahasa Aceh, ujung. Pisaunya sampai buat ujung hidup. Betul nah. Ibu fikir kan habis ujung. Jadi getaya tu ujung. Artinya bagus di awal, ternyata buruk di akhir. Kemudian wakanat qabla dzalika, sebelum orang-orang kafir digiring ke dalam neraka tersebut, pintu neraka mughallaqah. Ya, pintu neraka dalam posisi tertutup, terkunci. Wa qala lahum khazanatuha, lalu penjaga neraka mengatakan kepada orang yang digiring tersebut, yakni taubihan wa tafri'an, kekulli malaikat, kepada orang yang menuju pintu neraka, yaitu dengan rasa taubih. Taubihnya apa kabeh? Tafri' pusunalu, kira-kira mana kira-kira. Ini makna taubih. Lumbuh makna lilung, contoh mentah. Tapi ini hanya contoh, punya untuknya hanjik ke contoh kat keben pakai. Tapaknya hanya buah contoh. Contoh, mesti ke malaikat ke orang yang tengah gerun dalam neraka benar. Taubih tapi dengan rasa untuk purabah keputusan dia. Ikan yang tempat ke rasa itu buh. Kan kira-kira lagi nyan. Karena untuk menunjukkan taubih, rasa buruk yang dia lakukan, rasa haitubuh. Karena memang itulah resiko yang dia pilih sendiri dengan pilihannya. Jadi alam ya'tikum rusulun minkum, apakah kamu tidak datang nabi dulu yang memperkenalkan baik dan buruk, yang memperkenalkan benar dan salah, yang memperkenalkan dosa dan pahala? Ai min anfusikum wa min jinsikum. Puhana tok Nabi Muhammad ikata jamun kitanya yang lima malaikat bak orang yang gegiring dalam neraka. Yasluna alaikum ayati rabbikum, yang menerangkan ayat-ayat Allah kepadamu, wa yunzirunakum, dan memperingatkan kamu agar kamu tidak menentang agama Allah. Qalu bala, mereka mengatakan bukan itu masalahnya. Menyana pegah Nabi. Nabi menyana pegah. Jadi mengaku semua secara teoritis, tapi membangkang semua secara praktis. Walakin haqqat kalimatul azab, akan tetapi mereka memang sudah sesuai dengan yang dirasakan. Ay wajabat, yaitu mesti ia rasakan itu. Ala al-kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Wahia qauluhu, karena ada ayat dalam surah As-Sajdah, sering kelin kuali dan sembahyang subuh hari Jumaat. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, sungguh akan diciruluplah. Cirulup tahu makna. Sungguh akan gepenomlah ke dalam neraka jahanam itu, yaitu jin dan manusia yang ingkar kepada Allah. Nyan makna la amla anna, sungguh akan
gepenom atau geciriluk. Ya ambang. Lagi urang nak bengeh ketik. Iya, punya getik apong tu. Geciriluk juga deh. Hoi melawan lo. Nah, jadi terpaksa mati keroi kena iya. Jadi nah nilai-nilai bahasa geciriluk beda dengan gepenom. Ya. Beda dengan gelungkop. Kemudian qila malaikat mengatakan udkhulu abwaba jahannama. Masuklah kamu dalam pintu ini. Nah 7 buah pintu. Man 7 buah pintunya kiban tiket ji yang kena tu. Nyen ada puruna di dalam ilmu yang lain tu. Jadi dosa katanya menurut level. Nanti yang paling berat menurut pintunya. Lagi tanya bukan tamang dalam satu pertemuan. Yang menurut tiket lah. Nah VIP mana? Tapi biar neraka hanya ke VIP biar salah tu. Ya VIP hinan VIP min mendung. Jadi per dosa, maksudnya per kelompok, per klasifikasi. Misalnya tu orang yang mabuk satu kategori, nah orang yang berzina satu kategori, maka le pintu 7 pintu neraka, sehingga disyairkan zaman neraka 7, syurga 8. 2 tempatnya masing-masing mutume, hana mutume, miyokan neraka syurga, karena iman kita cuma begitu, tidak ada tempat di antara keduanya. Kalau dalam i'tikad Mu'tazilah ada tempat di antara keduanya. Coba nanti dipelajari i'tikad Mu'tazili. Mereka mengatakan selain surga dan neraka ada tempat baina dzalik antara keduanya. Jadi urang kiamat dipikir li urang Mu'tazilahnya menyo urang hana tamang surga, galem tente tamang neraka. Manfaat urang hana kadang urang antara keduanya. Kenokan gedehkon hana nyan cuma 2 yang na tempat. Maka disitulah i'tikad itu kita tolak secara sunni, secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meyukan neraka pasti surga, kan surga neraka. Dan bisa kedua-duanya, menyo kedua-duanya awai neraka, dudo surga. Hanawai surga dudo neraka, awai neraka ile dudo surga. Nah, jadi di sini dijelaskan lagi bahwa orang-orang ini merupakan fabi samas wal mutakabbirin. Itulah tempat kembalinya orang-orang yang takabur sebagai tempat yang paling buruk. Buno ya teh cerita kafirin. Nyohauyuk cerita mutakabbirin. Gena pegah putra. Orang mutakabbirin itulah orang kafirin. Orang kafirin itulah mutakabbirin. Mutakabbirinnya urang sombong, arti sombong tidak patuh aturan, ya kan sombong. Maka ya kan orang sombong patuh aturan, hana patih aturannya sombong. Orang kafir disebut juga mutakabbirin, tidak patuh aturan. Kitanya beda terjemah orang sombong. Mesti tanya mbak tanya, kenalkah anda orang sombong? Tak jawab kitanya, kenal. Siapakah orang sombong itu? Mesti tanya mbak tanya pun tak jawab. Ketika kita panggil tidak lihat. Yang terjemah tanya. Kok sombong ni? Uhai mi han. Maknanya orang iman. Orang iman yang kan sombongnya makna ji. Jadi yang kan sombong mutakabbirin. Habis hotel. Oh jangan tak kau. Muka ke. Yang hendak pertanyaan dah lanjut loh. Silakan. Baik, terima kasih kepada Gure. Selanjutnya kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada pertanyaan? Jika tidak, saya lanjut 15 menit lagi. Oh, ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada Ustaz sampaikan orang kafir gerun di dalam neraka karena mereka kafir. Kemudian ada orang Islam tapi syirik atau dosa besar tidak terus ke dalam neraka dan tempatnya. Apakah orang Islam yang syirik itu bersama dengan orang kafir gerun di dalam neraka? Itu pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, dalam konsep akidah Sunni itu ada orang asli. Orang asli, orang yang tidak rusak status.
tetap iman. Nyembah KTP lebih jelas iman enggak nyan ngan KTP gop. Cuman tidak beribadah, namanya asi. Dalam hal ini dirun juga. Persoalan dia nanti akan diangkat kembali itu atas landasan imannya, karena sesuai hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya orang yang statusnya orang beriman, dia tetap diberi kesempatan masuk surga. Hanya saja didahului oleh pemotongan-pemotongan secara kotor. Koh jahile. Maka nak istilah gaji kotor, gaji bersih. Jadi awai koh ile. Ya, le gukohnya gukoh je terima kotor sekian 8 juta. Kohnya koh je terima bersih. Jadi awai terima kotor, duduk terima bersih. Orang-orang yang disebutkan tadi dalam pertanyaan yang terima kotor ile. Ya, itu baru koh bersih. Maka ada di dalam kitab Tambih kalau saya tidak salah, mantan-mantan penghuni neraka akan diberi plat. Nah, plat si ino. Tulis nah. Nah, jadi ada alamat masing-masing. Oh, nyan mantan, nyan mantan. Jadi kita dipermalukan nanti hari kiamat dengan dosa-dosa kita, gepu male, gepu kanjai gepu kanjai walaupun Allah mengampuni itu pada saat selesai diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan, belakangan baru dimutasikan. Yang mutasinya kok mutasi dari neraka ke surga. Yang mutasi bit-bit yang perle, tak harap mutasinya. Ya, baik. Cuma nak sok bajejas. Benar Bang Jai. Ya. Sedikit lagi ya. Saya kira ini tidak maksudnya bukan ibadah fikih. Yang kedua, nadwabah wasiqal ladzi. Tadi semua bicara tentang keburukan, orang buruk. Sekarang dibalas pembicaraannya, dibalik. Wasiqal ladzina taqau, sedangkan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini sama juga seperti tadi. Kalau tadi ila jahannama zumara, sekarang kepada ilal jannati zumarasid, berkelompok-kelompok, peregu-regu. Nya regunya hana datang pegah kiban yang hakiki. Pokoknya ilustrasi seperti itu. Jadi bahwa katanya hana gadah identitas. Hana gadah identitas orang kiamat. Maka jangan dikhawatirkan. Idunya gadah KTP, orang akhirat hang gadah identitas. Bentuk tanya ke hanam pun. Iro panina orang akhirat hum tu yang mungkin kuja aju KTP pika gadah. Maksudnya hana hubungan dengan identitas idunya. Kalah malaikat itu kalah bagi fikir long urang god padahal long urang hana god. KTP pi hana moholi. Nyan hana urusan katanya. Maka kepegat zumara, arti zumara, pastikan bahwa tidak akan ada orang yang lolos dari identitas. Endumna yang god mentumeng yang buruk tapi jadi ini makna zumara hatta idza jauha. Maka manakala orang-orang penghuni neraka, orang-orang takwa penghuni surga dibawanya nyoh nali keunggeun, dibawa ke dalam surga, wa futihat, maka pintu surga sudah duluan terbuka. Beda dengan huruf wa sagai. Menyobuno futihat abwabuha, lalu pintu neraka dibuka. Menyonyo wa futihat abwabuha, pada saat penghuni surga dibawa masuk ke dalam surga, pintu surga tidak dibuka lagi. Bahkan hana buka, tik memang kata hawaikon. Maka pun mang buka waikon. Hai kepun masalah buka waikon yang uri dalam kah itu bit. Menyo pintu neraka buno hanji awai tak buka. I grup akan ada dalam. Walaupun uro kiamat hana pat pegak wo. Nah, guna pegah putra, ini sebuah learning. Ini sebuah pembelajaran. Pintu penjara hanji tehah-tehah. Karena menyetehah itu bit atai dalam luar. Menyo pintu-pintu yang tempat kon siksaan bah betehah kede. Hana mungkin urang itu bit. Contoh, musuh warung tehah, baik kun lepo warung.
Nyo katanya makan siang gratis. Ya, yang nai luar ni tamu ju dalam warung makan siang gratis. Nyan pintu hana peh tu. Karena hana mungkin urang main gratis gak tubik dari dalam he tubik dia gratisnya. Hana ya tubian. Buat mangan, buat gratis mana ya tubik. Jadi munyo siksaan memang lagi yang perlu tanya. Hanya untuk pembelajaran tanya. Jadi nah penjelasan kenapa pintu surga duluan dibuka selain dari yang lu pegah tanya? Karena menunjukkan bahwa pintu surga itu memang menantikan penghuninya. Makanya hadis Ramadan kan, surga al-jannatu mustaqun. Surga merindukan. Jadi surganya memang merindukan, memang katehah. Nyolong surga kalung hias drolongnya hokah hamba-hamba Allah yang taat. Jalah juga no, nya pintu katehahnya hana mentop-top lek. Jadi welcome sekali. Artinya surganya merindukan dan menunjukkan bahwa kesiapan menanti supaya yang datang senang. Yang contoh, gepegat lagi nyan. Contoh tanya, tajak bak sabuh tempat. Munyo tanya ipreh, tentang sideh kasiap. Kasiap. Malung jak alung baru rumah kat nyan nah. Malung jak alung memang kasiap kat nyan. Kali ke mana-mana dumpu-dumpu yang bak-bak meja, kali gatu. Kemeri mangat tajak. Jadi urun tamang lang syurga, memang urang kena pegembira. Ban tajak tanya urang yang kas tambay. Teman menyo neraka buno, hana pegembira. Kiban bertegeme dalam neraka, mah juk pegah ke tak horor, pintu mengero. Oh ya, gede. Jadi pegah dalam keadaan yang horor, yang menakutkan dan hana gena senang urangnya oleh Allah Taala. Maksud contoh tanya tajak bak siroro urang. Keadaan yang kurang menyenangkan. Hana mau tajak baganya. Yang kahek ditatok-tok pintu nah. Hana mau buka api. Yang maksud menangkan meri hana senang tu. Hana siap sagai dah kelom hana be. Alian tetruk danyo. Bila kaidin lom, preh tak be. Pak cok janduk le. Hok nak jak baru aku nak mano. Terus danyo baru giak mano. Jadi keadaan ni memang betul-betul membrigenkan. Hana menyenangkan. Maka keadaan urang dalam neraka bakjakkan ke hana gembira. Aku pegat keadaan yang lagi Allah Taala supaya tidak ada dia dalam keadaan senang. Yang nerak syurga mana sih? Kagak preh. Dah ayo dia tajak tengok kabereh judumpunya kameri standby menanti. Baik. Jadi inilah makna ditambah huruf wa dalam ilmu tafsir pada kalimat futihat menjadi wa futihat abwabuha. Orang-orang yang datang dan sudah duluan dipersiapkan menunjukkan sebuah kegembiraan. Orang-orang yang datang tidak dipersiapkan maka menunjukkan bukan kegembiraan. Jadi keperuna tanya dalam agama menyota-nyota nantikan seseorang keperunanya secara etika. Tanda preh sira-sira urang tolong kita bersiap-siap. Ya, tabak makan memang kagak preh. Ya tak cok ngan ladung kawanan bak menjanji kali gede. Wah padung dah jak. Posiplo apa? Paling telatnya posiplo dah jak. Ni colong hino seran ni jak. Lolong preh rumah. Tak ujim kapo siplo. Assalamualaikum. Tetek klek son. Kon kasiap mentang lu pana aji. Mak kapo siplo ya. Mak. Kalau aku mana? Yang kan habis lige tu. Maka pekerjaan yang tidak menantikan orang yang datang itu sama dengan mengungkapkan sifat yang meligekan. Lige urung preh. Jadi sehingga maka dalam kalimat futihat dibedakan jelas dengan kalimat wa futihat sebagai bukti bahwa ini perbedaan yang kontras antara zumara yang ada pada jahannama dengan zumara yang ada pada al-jannah. Habis kata ya. Demikian gurungku, mudah-mudahan manfaat mauizah bagi kita semua dan mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dibuka kembali, dibaca sendiri ya, mungkin dengan modal bahasa Arab yang memadai ya, karena kitab ini kitab pakai bahasa Arab. Dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan dimaklumi karena saya juga bukan ahlinya dalam hal ini.
Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.